Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah doa puasa hari Jumat. Saya akan bagikan renungan sebelum kita semua berdoa di rumah masing-masing. Kita angkat dulu satu pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami bersyukur kalau kami masih diberikan nafas hidup sehingga kami boleh senantiasa datang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Malam ini kami mau sama-sama berdoa di ibadah doa puasa ini. Sebelumnya kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar, biar lewat firman ini kami semua diberi kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya mau berikan renungan dengan judul Kemenangan di balik kesehatian. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, di sini diceritakan suatu kali bangsa Israel harus menghadapi satu bangsa yang namanya bangsa Amalek. Saya katakan harus karena memang bangsa Amalek yang menyerang bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel menghadapi semua itu, namanya diserang, itu beda ya, pasti persiapannya kurang. Beda dengan yang sedang menyerang, pasti sudah memakai pasukan yang valid, yang sudah terpilih. Kemudian diceritakan Yosua bersama pasukannya maju berperang. Sementara Musa sebagai hamba Tuhan, dia berdoa. Ketika Musa berdoa, Musa mengangkat tangan. Nah, ketika Musa mengangkat tangan, Israel menang. Amalek mundur. Tapi waktu Musa lelah, dia turunkan tangannya, bangsa Israel terdesak. Nah, mengetahui semua itu, maka Harun dan Hur segera membantu Musa. Dia ambil batu, dia suruh Musa duduk, supaya nggak lelah tangannya. Tetapi namanya lelah, pasti tangan itu akan turun lagi. Maka Alkitab mencatat ketika penat, Harun dan Hur menopang tangannya. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Luar biasa di sini kita melihat Harun dan Hur menopang tangan Musa kanan dan kiri, sehingga Musa tetap mengangkat tangannya. Sehingga ketika tangan Musa terangkat, Israel menang. Dan Alkitab mencatat,
peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh bangsa Israel. Kesatuan hati, kebersamaan antara Musa, Harun, dan Hur membuat umat Tuhan bangsa Israel beroleh kemenangan. Demikian pula kebersamaan, kesehatian antara Yosua bersama tentara-tentaranya membuat bangsa Israel menang. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sekarang ini seringkali diserukan dari mimbar bahwa mari bersehati, berdoa bersama di tengah keluarga. Percayalah, dalam kesehatian, kebersamaan, berdoa, ada kuasa Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga ada diceritakan dalam Markus 2 ayat 3. Di sana diceritakan ada orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang. Nah, 4 orang itu ketika tiba di rumah di mana Yesus sedang berada, nggak dapat pintu, pintunya udah penuh sesak dengan orang. Lalu 4 orang ini sepakat untuk mengangkat orang yang sedang lumpuh itu, kan ditaruh di tilam, digotong, dibawa naik ke genteng, ke atap. Lalu melobangin atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu. Saudara bisa bayangkan, kalau 4 orang ini tidak sehati, mereka akan ribut, berantem duluan. Masa sih nanti kita dimarahin tuan rumah, kita mau nyopot genteng orang, nanti bagaimana, kita dituduh ini, itu, dan sebagainya. Tapi demi kesembuhan satu sahabat, ya, seorang lumpuh, iman 4 orang ini begitu kuat. Kalau saja orang lumpuh ini ketemu Yesus, pasti sembuh. Makanya berbagai cara dia lakukan. Mereka sepakat merendahkan egonya. Sepakat, ya udah kita naik lewat atap, diturunkan. Dan apa yang terjadi? Saat Yesus melihat ada orang ditilam turun di depannya, ya, melobangin atap orang itu. Ya, 4 orang itu nggak berpikir nanti mau suruh betulin lagi itu atap, keluar uang. Ya, kalau tuan rumahnya nggak marah. Tapi itu semua nggak dipikirkan. Kesehatian itu membuahkan hasil. Yesus berkata apa? Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ayat 11, bangun, angkat tempat tidurmu, pulanglah. Saudara, terjadi mujizat. Kesehatian 4 temannya tadi menopang temannya yang sakit lumpuh. Kesehatian, kebersamaan di dalam mengandalkan dan berharap kepada Tuhan menghasilkan buah, yaitu kesembuhan. Kesehatian menghasilkan buah kemenangan kepada Musa dan bangsa Israel. Kita ini masuk makhluk sosial, saudara. Kita butuh orang lain untuk mendoakan kita, untuk menopang kita. Saat kita lemah tak berdaya seperti orang lumpuh ini, seperti Musa, walaupun dia seorang pemimpin, dia manusia biasa, ada kalanya lelah. Saya sebagai hamba Tuhan juga manusia biasa. Saya butuh saudara untuk menopang saya, mendoakan saya. Saya pun menopang saudara ketika saya dengar A lagi mau melamar kerja, B mau ujian. Kita saling doa mendoakan. C sakit, ya bukan? Nah, ketika kita bersehati, kebersamaan itu, kita seringkali dengar kesaksian. Pertolongan Tuhan luar biasa terjadi atas setiap kita jemaat Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah kita mau terus pupuk kebersamaan kita di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak dalam bilangan jumlah yang banyak. 2-3 orang berkumpul, Tuhan berkarya. Demikian pula kita, jemaat GBD Peniel Pondok Marta di tempat ini. Kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, kita saling mendorong, kita saling menopang dalam menghadapi masalah, tantangan, peperangan apapun itu. Sehingga topangan itu membuat saudara kita, teman kita, sahabat kita, pelayan hamba Tuhan, jemaat siapapun, kita kuat. Itu yang pertama. Kesehatian yang membuat Israel menang. Yang kedua, saudara, Israel menang kenapa? Kita lihat tadi ayat yang pasal 17 ayat 11. Tangan Musa yang tetap terangkat ke atas. Sampai petang kan? Dinyatakan dalam Alkitab tadi. Sampai matahari terbenam. Sampai selesai perang. Kemenangan di Israel baru turun tangan Musa. Di sini kita melihat
bahwa berdoa dengan tidak berkeputusan, berseru-seru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, karena kita percaya Allah kita Allah yang hidup. Saat kita berdoa kepada Tuhan, yang mustahil jadi tidak mustahil, yang gak mungkin jadi mungkin. Seperti contohnya di dalam 2 Tawari 20 ayat 3 bagian A. Yosafat menjadi takut. Apa yang dilakukan Yosafat? Raja Yosafat saat menghadapi 3 tentara mengepung. Tentara Moab, Amon, dan Seir. Dalam keadaan diserang, diserbu. Beda, sama dengan bangsa Israel. Tidak siap. Takut. Yang dilakukan Yosafat apa? Mengambil keputusan mencari Tuhan, berdoa. Ayat 12 dari 2 Tawari 20. Ya Tuhan, kami tak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini. Hari ini mungkin saudara pun menghadapi masalah, sehingga berkata, Tuhan, aku tak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalahku ini. Mari kita mau ambil keputusan seperti Yosafat. Berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 22. Ketika pemuji dan orang-orang bersenjata bersorak memuji Tuhan, dibuatnya kacau 3 bangsa itu. Moab, Amon, Seir. Kacau, mereka saling bunuh. Tak satu pun yang hidup. Semua jadi bangkai. Saling membunuh. Semua mati. Dan tentara Yosafat beroleh kemenangan. Israel menang. Persis seperti apa yang pernah dikatakan oleh seorang Lewi yang bernama Yahasiel bin Sakaria dalam 2 Tawari 20 ayat 15. Ketika Yosafat ketakutan mencari Tuhan, seorang Lewi ini berkata, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkata kepada Yosua dan rakyat Yehuda. Apa kata hamba Tuhan ini? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di saat kita tidak mampu, tidak cakap menghadapi masalah, bukan kita yang menghadapi, tapi Allah. Saat kita tidak kuat lagi menghadapi masalah, persoalan, penyakit, saat kita berdoa, Tuhan bilang, firman-Nya katakan, bukan kamu yang menghadapi, tapi Allah. Kalau saudara ingat Keluaran 14 ayat 14 juga di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini juga ditujukan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, bukan? Ketika keluar dari Mesir, mereka dapat izin resmi dari Firaun. Okelah, sekarang kamu boleh keluar. Tapi siapa yang menduga kalau tentara Israel mengejar? Ya tentu gak siap. Wong mereka sudah pamit, boleh keluar dari Mesir, lalu dikejar oleh tentara Firaun. Terdesak. Mereka bukan orang yang membawa senjata. Bangsa Israel itu bukan tentara, panglima. Mereka budak, tiap hari kerjanya bikin batu bata, bikin piramida, segala macam itu. Tugu-tugu yang ada di Mesir, itu kan dibuat oleh budak. Bangsa Israel yang diperbudak oleh orang Mesir. Nggak siap. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Dan betul, bangsa Israel nggak berperang. Bangsa Israel malah dibuatkan Tuhan jalan di atas, di tengah laut. Bangsa Israel berjalan di laut yang sudah kering. Kanan kiri air. Air itu berubah jadi tembok. Jadi benar-benar air itu. Air kanan dan kiri. Kalau air itu menyatu, ya udah tenggelam semua. Tapi bangsa Israel dituntun Tuhan. Berjalan di air yang kering itu sampai ujung laut. Saat sampai di ujung laut, tentara Firaun, orang Mesir mengejar masuk ke laut itu juga. Tiba-tiba laut tertutup. Semua mati. Bangsa Israel semua selamat. Amin kan firman Tuhan. Janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Israel. Dia juga yang akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Allah yang disembah oleh Musa, Harun dan Hur, Yosafat, Yosua, Allah yang sama. Malam ini apapun masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Saat kita tidak berani menghadapi persoalan, masalah, pergumulan yang berat dengan
kemampuan dan pikiran kita nggak mampu menyelesaikan. Justru disitulah saatnya kita datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Malam ini kami mau sama-sama berdoa. Dari rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami. Ketika kami bersehati berdoa. Walaupun kami dari jarak yang berbeda. Tapi kuasa Tuhan nyata. Kuasa mujizat-Mu sama. Engkau akan menyelesaikan bagi kami setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Tuhan sanggup menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.